Pemirsa Intens Investigasi, pihak Denada kini bicara blak-blakan mengenai prahara dengan anak kandungnya, Ressa Rizky Rosano. Hal itu disebabkan oleh sikap orang tua angkat Ressa Rosano yang tidak mengakui uang yang telah mereka terima dari Denada dan almarhumah Emilia Contessa, ibunda Denada. Pihak Denada bahkan menunjukkan fotokopi sertifikat rumah yang ia beli di Banyuwangi untuk Ressa Rosano dan sudah lama ditempati Papi Dino dan Bu Ratih. Pihak Denada juga mengungkapkan dan menunjukkan bukti transfer dari Denada yang saat itu ditujukan langsung ke Papi Dino dan juga Bu Ratih. Dan kabarnya hal itu tak diakui oleh keduanya. Juga terkait cicilan mobil sedan yang dibelikan untuk Ressa saat ia masih SMP serta mobil minivan dengan uang muka 105 juta rupiah yang dibayarkan Denada. Lantas, seperti apa solusi dari prahara kedua belah pihak? Seperti apa kelanjutan kabar janji pertemuan antara Denada dengan Ressa Rosano? Apa yang membuat pihak Denada menyebut Papi Dino dan Bu Ratih tidak etis dan tidak konsisten dalam prahara ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Denada akhirnya mengungkapkan sejumlah fakta baru yang mengejutkan. Terkait prahara Denada dengan anak kandungnya Ressa Rosano, seperti diketahui, Denada baru saja curhat di sosial media dan ia menangis sedih penuh penyesalan ketika menceritakan masalahnya dengan Ressa Rosano. Namun kasus hukumnya dengan sang anak kandung saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Pihak Denada melalui kuasa hukumnya menyampaikan fakta terbaru mengenai hal-hal yang kabarnya tidak diakui oleh pihak penggugat. Dalam hal ini Papi Dino dan Bu Ratih. Salah satunya mengenai masalah transfer sejumlah uang untuk biaya hidup Ressa Rosano melalui rekening Papi Dino. Juga tentang penyebab Ressa Rosano drop out dari kampusnya karena Ressa tidak pernah masuk kuliah. Selain itu, masalah cicilan mobil sedan dan uang muka pembelian sebuah mobil minivan. Bahkan kuasa hukum Denada menunjukkan fotokopi sertifikat rumah di Banyuwangi yang dulu ia belikan untuk Ressa. Dan kini rumah tersebut masih ditempati oleh Papi Dino, Bu Ratih, dan Ressa Rosano. Namun benarkah semua itu tak diakui oleh Papi Dino dan Bu Ratih? Kemarin muncul publik kan karena kita sebutin berulang kali itu masalahnya kan lawannya anak. Dengan pertimbangan beberapa kali sehingga muncul kemarin itu podcast. Ya, fakta yang sebenarnya apa yang disampaikan itu banyak hal yang tidak diakui oleh penggugat gitu ya. Antara lain transfer biaya untuk Ressa ya, yang kami sudah rinci di jawaban. Antara lain masalah biaya yang diberikan kepada penggugat 2, Pak Dino, dan penggugat 3, Bu Ratih. Ini saya ngeprintkan salah satu aja ya, transfernya ke Pak Dino Rosano Hansat, nominal 10 juta. Terus masalah Ressa kuliah, kenapa dia di DO itu karena memang nggak pernah masuk. Ini dari pihak UNTAD nilainya E. Kemungkinan tidak mengikuti UTS atau UAS, berarti jarang masuk juga Bu. Terus masalah mobil Brio, ini aneh juga. Kan Brio kan dikasih Ressa itu SMP ya. Tidak mungkin kalau anak SMP untuk nyicil sendiri juga. Katanya sih dikasihkan cuma DP. Kok ya ada, alhamdulillah dikasih DP. Tapi ini memang diberikan kepada Ressa oleh Ibu Emilia. Bahkan cicilannya pun ya Ibu Emil. Dan Mbak Denada itu beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah itu ikut nyicil mobil Brio tersebut. Ini slip setorannya Mbak Denada langsung sendiri. Denada Elizabeth bayar. Dan kreditnya itu di Jakarta Mas.
Tidak mungkin Reza ini kredit di Jakarta atau penggugat 2 dan 3 itu kredit di Jakarta sana. Di PT Oto Multi Arta, Pondok Indah. Ini masalah beliau. Masalah Avanza ini DP-nya 105 juta. Ini PK-nya. Tak spill dikit-dikit aja ya. Uangnya nanti kalau dibeli kita tak segel soalnya untuk pembuktian. Ini sertifikatnya. Rumah yang ditempati sama Pak Dino, Burati Reza di Banyuwangi. Jadi sertifikat ini Mbak Denada itu membeli rumah, cuman atas namanya Bu Emil. Menurut keuangannya, transfernya itu dari Mbak Denada di Banyuwangi ini untuk diberikan kepada Reza. Nanti kalau Reza lulus S1, cuman rumah sudah disiapkan. Namun keberadaan rumah ini sekarang sudah ditempati sama Reza, sama Pak Dino, sama Bu Rati. Sudah lama sudah ditempati. Ya yang ditempati sekarang ini rumahnya, ini sertifikatnya fotokopi, tapi aslinya di Mbak Denada, di Pandirejo, Banyuwangi, di kota. Ya tahu Mbak, cuman ngomong nggak tahu itu jawabannya saya aneh. Kuasa hukum Denada menyebutkan bahwa pihak Papi Dino dan Bu Ratih diduga tidak etis dan tidak konsisten dalam cara mereka bersikap. Karena dalam masalah Reza Rosano versus Denada, mereka justru menuntut ganti rugi. Padahal, menurut kuasa hukum Denada, keuangan yang diberikan oleh Denada dan almarhumah Emilia Contessa ada yang langsung diberikan kepada yang bersangkutan yaitu Papi Dino dan Bu Ratih dengan jumlah yang tidak sedikit. Karena itu, Denada menyesalkan pernyataan dari pihak Papi Dino dan Bunda Ratih karena berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau masalah penggugat 2 atau 3 itu, kan mereka kan minta ganti rugi ya intinya ya. Yang pertama, kalau minta ganti rugi ini kan dia sebetulnya nggak etis Mas. Dia ngomong menerima titipan di dalam gugatan ini dengan tulus dan kasih sayang, tapi terus meminta uang, kan dia sudah tidak konsisten. Pertama itu. Yang kedua, keuangan yang telah diberikan oleh Mbak Denada, Bu Emilia, ini kan satu pihak Mas ya. Kepada Pak Dino dan Bu Ratih, ini kan ya nominalnya sudah banyak mulai dulu. Ada yang 27, 10 juta ya Mas. Per bulannya ada 1,5 ke Bu Ratih itu dan lain-lain. Contoh minta GoFood gitu aja minta ya Mas. Nah terus untuk sekolah anaknya Pak Dino, Bu Emilia ini selalu ngasih Mas. Berarti untuk uang kuliah anaknya yang cewek ini minta ke Bu Emilia, ya dikasih. Untuk uang gedung, untuk apa itu. Jadi ibarat orang ngasih ini sudah lebih-lebih Mas. Makanya Mbak Denada itu kok gini sih. Satu-satunya saudara mamanya yang seharusnya jadi ayah. Ada apa-apa istilahnya Mbak Denada ini bisa ngomong, bisa minta pendapat, malah melakukan gugatan. Yang disesalkan itu. Terus Bu Ratih nangis-nangis di media itu, ya Mbak Denada tahu lah siapa Bu Ratih dan sangat mengenal. Makanya Mbak Denada tuh gini sih orang ini, ya jengkel, ya menyesalkan sikapnya itu. Selain itu, terkait permasalahan Denada dengan Reza Rosano, menurut kuasa hukum Denada, ada harapan dari pihaknya agar bisa berujung damai. Tetapi dengan penggugat 2 dan 3 yaitu Pak Dino dan Bu Ratih, kemungkinan tidak akan ada titik temu karena ada perbedaan substansi yang disampaikan kedua pihak. Menurut kuasa hukum Denada, hal itu terbukti usai sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Saat itu, usai sidang, pihak Pak Dino dan Bu Ratih malah membuat konferensi pers terkait masalah yang terjadi dengan Denada. Hal itu dinilai pihak Denada sebagai langkah yang blunder. Karena itu,
Kuasa hukum Denada lebih mengutamakan pertemuan antara Ressa Rosano dengan Denada. Kalau saya pikir ya, kalau Mbak Denada dengan Ressa, insya Allah ada harapan lah, ibaratnya untuk damai islah gitu ya. Cuman kalau untuk penggugat 2 dan 3 ini, karena satu ngomong fakta, satu ngomong drama, ya tidak mungkin ketemu, Mas. Pertama gini, pada saat sidang pertama saja, kita akan mendapat panggilan itu pada saat sidang ketiga, panggilan ketiga. Jadi panggilan pertama kita tidak dapat, 2 tidak dapat, 3 baru dapat, terus konsultasi ke kami di pihak kuasa hukum. Nah, setelah itu pada saat sidang, terus sama hakim kan ditanya berkas-berkas keabsahannya terkait kuasa dan lain-lain. Lanjut ditentukan hakim mediator pada hari itu juga. Pada hari itu juga kita sudah dipertemukan masing-masing kuasa hukum untuk membawa kliennya sidang berikutnya, sidang mediasi berikutnya, untuk membawa kliennya ke pengadilan agar bisa mediasi. Pulangnya dari sidang, pihak penggugat ini sudah sudah menghubungi wartawan, langsung press conference itu ngomong kita sudah mengajukan gugatan ini kan bikin gaduh jadi. Kalau saya ke penggugat 23 Pak dan Bu Ratih, mungkin kita dulu ya. Yang jelas saya mengutamakan Ressa sama ibunya Mbak Denada. Untuk ketemuan kemarin itu juga komunikasi, pengen ketemu, Mbak Denada ngomong ayo, terus Ressa jawab jangan ngajak ketemu langsung ya, ngajak ketemu Mbak Denada tapi jangan ngajak pengacaranya. Mbak Denada ngomong iya enggak apa-apa ayo. Mbak Denada menyampaikan ke saya, katanya tapi tidak boleh ngajak pengacaranya Mas. Mbak Denada itu siap ketemu sama Ressa, lantas tidak ada jawaban lagi sama Ressa. Kalau langkah lain tidak Mbak ya, kalau langkah hukum apa tidak dulu, karena apa ini sengketa, mengingat sengketa dengan anak, kita mengutamakan untuk bersatunya ibu dan anak ini. Kalau yang lain ngikut lah. Di sisi lain, Ressa Rosano mengungkapkan beberapa syarat agar bisa berdamai dengan Denada. Lantas, benarkah masalah ibu dan anak bukan semata tentang hukum formal, melainkan soal harga diri dan martabat keluarga? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ressa Rosano melalui kuasa hukumnya telah menjawab pernyataan dari pihak Denada yang meminta untuk tidak lagi melanjutkan gugatan perdata dan menginginkan perdamaian, tetapi dengan sejumlah persyaratan. Upaya perdamaian akan dituruti asalkan Denada mau menemui 3 pihak, yaitu pertama Ressa Rosano, kedua Tante Ratih yaitu ibu angkat Ressa Rosano, dan Papa Dino. Asalkan Denada mau bertemu dengan 3 pihak tersebut dan meminta maaf secara langsung, maka jalur damai pun bisa ditempuh. Bahkan, pihak Ressa siap mencabut gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Kapasitas untuk kita berdamai itu, ya kalau saya juga bisa berharap itu. Bisa mencabut pun saya juga bisa berharap. Asalkan Denada itu bisa bertemu ya dengan ketiga pihak ini. Jadi pihak prinsipal di dalam gugatan saya itu, yang pertama itu adalah Ressa, yang kedua itu adalah Mamae, yang ketiga adalah Papae. Ya. Kalau urusan pengakuan anak sudah selesai clear, oke lah, alhamdulillah lah. Ya. Meskipun inkasu dalam hal ini dia memberikan pernyataan itu secara medsos, bukan face to face.
Ya toh, itu makanya kita masih belum bisa membaca ada penyesalan nggak di situ. Kan itu aja. Yang sampai saat ini saya tanyakan kepada yang bersangkutan, si anak ini, kamu wis merasakan itu dari hati apa enggak, Le? Belum katanya. Ya mungkin nanti lah ya, next ya. Jadi baru kira-kira 5 menit ini aku tahu kalau ternyata memang sudah ada pernah WA antara Dinada dengan Resa. Tapi dari WA itu kemudian aku cerna. Sebenarnya begini. Ya nanti ini juga ya mungkin kita menjawab juga permintaan dari Dinada untuk lekas ketemu dengan Resa ya. Sudahlah, oke lah. Nanti kita jembatani kalau soal itu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga saja nanti bisa terjadi dan bisa lancar. Amin. Kan gini intinya kan pastinya kan Mbak Dena kan tahu Resa di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja gitu? Kenapa harus melalui WhatsApp? Dia ini bingung mau menjawab apa lagi gitu loh. Itu makanya dalam jawaban dia yang agak panjang tadi, yang saya cerna tadi, Resa itu takut harus berbuat gimana nanti. Jadi simpelnya itu takut nanti dia nggak diterima, ya. Pihak Resa Rosano telah mengungkapkan bahwa ini sebenarnya tidak sekadar urusan hukum formal, tetapi juga harga diri pihak orang tua asuh Resa Rosano. Kuasa hukum Resa secara terbuka menyampaikan penyesalannya atas klarifikasi yang sempat diposting Denada di akun sosial medianya. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak menyentuh akar masalahnya, karena Denada tidak secara eksplisit menyampaikan permohonan maaf kepada orang yang paling berjasa dalam hidup Resa, yaitu Papa Dino dan Ibu Ratih. Ia memandang tindakan Denada selama ini telah menzolimi harkat dan martabat orang tua asuh Resa, yakni Papa Dino dan Ibu Ratih. Bagi pihak Resa, martabat orang tua asuhnya jauh lebih berharga dari apapun. Permintaan maaf si Denada itu kepada prinsipal yang kedua dan prinsipal yang ketiga, yang notabene ini sudah membesarkan Resa dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, tetapi masih didolimi. Pendoliman yang pertama, silaturahmi saja antara pihak kedua, prinsipal kedua dengan prinsipal ketiga ini nggak pernah dijemput, nggak pernah diterima oleh pihak Denada. Bahkan disuruh berdiri di trotoar, suruh menunggu 3,5 jam, 2 hari berturut-turut. Kenapa yang saya sesalkan kemarin itu, Denada di dalam pengakuannya itu tidak juga secara eksplisit juga menyatakan permohonan maaf kepada kedua orang tua saya. Kan saya sudah berkali-kali yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan soal angka, tetapi tindakan Denada itu yang saya pandang sudah betul-betul mendolimi harkat dan martabat orang tua saya. Itu aja. Yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta, nggak dibuka pintu, satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi 2 polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan disomasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya, sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Di sisi lain, mantan kekasih Denada memberikan pesan yang menyentuh kepada Denada dan Resa Rizky Rosano. Lantas, benarkah Denada pernah menceritakan tentang sosok Resa Rosano kepada Ihsan Tarore ketika mereka berpacaran? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Ihsan Tarore selaku mantan kekasih Denada sebelumnya telah menanggapi prahara antara Denada versus Resa Rizky Rosano yang belakangan ini diakui sebagai anak kandungnya. Ihsan berharap agar masalah ibu dan anak ini cepat selesai tanpa menyisakan luka bagi kedua belah pihak. Ihsan sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga semuanya muncul ke ruang publik dan mencuri perhatian masyarakat. Meski demikian, Ihsan mengenang Denada sebagai sosok yang lemah lembut dan cukup sensitif. Semangat ya, yang pasti semangat buat Ibu Denada ya, mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Resa juga membuka hati, Ibu Dena juga segera bisa ketemu sama Resa ya. Mau nggak mau, aku ngeliat juga kan jadinya, jadi tahu juga ya. Jadi intinya semangat buat Resa dan juga Ibu Denada. Pasti
prihatin ngelihat kondisinya, lihat apa yang terjadi. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan mereka menemukan satu titik terang untuk keduanya bisa bertemu. Ini kan kayak nggak ngerti ya, yang satunya mau ketemu yang satu, nggak ngerti lah pokoknya. Intinya mudah-mudahan keduanya ngebuka hati, intinya gitu, ngebuka hati, bisa ketemu dan bisa menjadi keluarga. Jujur nggak pernah sama sekali. Kalau nanya gimana, pernah cerita nggak gini nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu. Karena itu memang aku nggak pernah cari tahu. Kalau misalkan orangnya nggak pernah cerita ke aku, karena memang dia nggak pernah cerita, jadi ya aku nggak mau nanya. Ya buat aku nobody's perfect ya. Jadi mungkin saat itu dia bingung, sampai akhirnya dia tidak berbicara sebagaimana mestinya. Mungkin ya, tapi aku tidak tahu. Balik lagi kan aku nggak bisa nebak isi hati orang gitu. Ibaratnya walaupun aku pernah menjalin hubungan sama dia, tetap aja hati orang nggak bisa ditebak. Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman ya memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu, ya kenapa nggak dari awal gitu. Jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu kan. Jujur dia orangnya lemah lembut banget sebenarnya. Tidak se-strong yang terlihat. Jadi memang benar-benar hatinya sebenarnya lemah lembut sekali lah. Kebetulan aku udah nggak kontak-kontakan sama Ibu Denada. Jadi benar-benar ya aku cuma bisa mendoakan semoga Ibu Dena benar-benar bisa nyatu, bisa baik-baik aja sama Resa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.